yang sudah resmi akan diproses saat ini setelah bersalaman dengan Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir. Udah makan malam bersama, mereka terlibat dalam ngobrol yang santai tentunya, dan Pak Erick Thohir sudah mengunggah itu di Instagram dia ketika banyak wartawan yang menanyakan, dan Pak Erick mengatakan ini sudah makan dan sudah salaman. Sebenarnya memang saya sudah tahu nih bahwa ini akan naturalisasi, tapi memang belum bisa untuk di-upload sambil menunggu kepastian dari Pak Erick, karena itu paling penting. Pak Erick selalu mengatakan tunggu saya bersalaman dulu, ya, makan dengan mereka, foto bersama baru bisa, ya, tunggu aba-aba saja. Jadi kita mengikuti aja, dan sekarang mereka mulai diproses untuk menuju menjadi warga negara Indonesia yang resmi. Yang merupakan pemain keturunan Indonesia yang berasal dari Surabaya. Ia memperoleh keturunan Indonesia dari ayahnya. Memang sudah lama dikait-kaitkan nih tentang proses pemindahannya ke Indonesia seperti itu. Karena juga kita butuh di lini depan, karena lini depan kita sedang ada kekosongan tanpa hadirnya seorang Ole Roemeny yang masih dalam pemulihan cedera. Kejutan besar dari Ketum PSSI, Tijani Reijenders, Erling Haaland, dan Anthony Santos resmi gabung Timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dunia sepak bola tanah air kembali digemparkan oleh sebuah kabar besar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi mengumumkan bahwa 3 nama besar yang selama ini hanya menjadi rumor akhirnya benar-benar akan membela Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka adalah Tijani Reijenders, Erling Haaland, dan Anthony Santos. Kabar ini tentu menjadi kejutan luar biasa. Pasalnya, 3 pemain tersebut dikenal sebagai bintang kelas dunia yang sebelumnya sama sekali tak disangka akan berseragam merah putih. Dengan resminya proses naturalisasi yang berjalan mulus, Indonesia kini memiliki komposisi skuad yang jauh lebih tangguh untuk bersaing melawan raksasa Asia di babak krusial ini. Perjalanan panjang naturalisasi. Proses naturalisasi ini disebut tidak berlangsung instan. Erick Thohir menjelaskan bahwa pihaknya telah bekerja keras selama beberapa bulan terakhir, menjalin komunikasi intensif dengan pihak klub, agen, hingga federasi internasional. Semua ini demi kepentingan bangsa. Kami ingin Timnas Indonesia tidak hanya berpartisipasi, tapi juga benar-benar bersaing di level dunia. Alhamdulillah, berkat dukungan pemerintah dan FIFA, akhirnya semua berkas resmi disetujui, ujar Erick. Tijani Reijenders yang kini memperkuat Manchester City, Erling Haaland sang predator gol milik Manchester City, serta Anthony Santos winger eksplosif Real Betis, sudah menandatangani sumpah WNI. Kini mereka sah mengenakan jersey Garuda. Antusiasme supporter melonjak. Begitu pengumuman resmi keluar, media sosial langsung dipenuhi euforia. Tagar-tagar Garuda World Class dan tagar Indonesia Haaland langsung trending di berbagai platform. Ribuan supporter tak sabar menyaksikan ketiganya menjalani debut bersama skuad Garuda di round 4. Supporter yang sudah memadati area stadion saat latihan perdana juga tak bisa menyembunyikan rasa bangga. Mereka membawa spanduk besar bertuliskan, "Welcome Haaland, Tijani dan Anthony, Garuda mendunia." Dampak pada skuad Timnas. Kehadiran 3 pemain bintang ini akan membawa dimensi baru bagi permainan Timnas Indonesia. Tijani Reijenders dikenal sebagai gelandang box-to-box yang bisa mengatur tempo dan memberi keseimbangan lini tengah. Erling Haaland jelas akan menjadi mesin gol utama, yang selama ini mungkin menjadi kelemahan Timnas. Dengan fisik menjulang dan insting tajam, ia siap menakutkan bek-bek lawan. Anthony Santos akan menghadirkan kreativitas dan kecepatan di sektor sayap, memberi variasi serangan yang lebih hidup. Pelatih Patrick Kluivert bahkan menyebut skuad kali ini sebagai yang paling komplit sepanjang sejarah Timnas Indonesia. Tantangan di round 4, Indonesia harus menghadapi lawan-lawan tangguh di babak keempat. Tim seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Arab Saudi sudah menunggu. Namun dengan materi skuad yang semakin mewah, optimisme untuk mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Dengan tambahan 3 pemain ini, kami yakin bisa memberikan kejutan.
Indonesia sekarang bukan lagi tim yang mudah diremehkan, ujar Patrick Kluivert penuh percaya diri. Reaksi internasional, media-media asing pun ikut terkejut dengan langkah berani PSSI. Beberapa portal berita Eropa menyoroti keputusan Haaland untuk membela Indonesia sebagai transfer internasional terbesar dalam sejarah sepak bola nasional. Pakar sepak bola Asia menilai bahwa langkah ini bisa menjadi titik balik, bukan hanya untuk timnas Indonesia, tetapi juga untuk perkembangan sepak bola Asia Tenggara secara keseluruhan. Harapan untuk laga perdana, dalam waktu dekat, Indonesia akan melakoni laga perdana round 4 di kandang sendiri. Stadion utama Gelora Bung Karno dipastikan akan penuh sesak, dengan tiket yang sudah ludes hanya dalam hitungan jam. Para pemain pun sudah mulai menjalani latihan bersama. Haaland terlihat bersemangat, sementara Anthony memperlihatkan skill individunya yang memukau, dan Tijani langsung mengendalikan ritme permainan di lini tengah. Kehadiran Tijani Reijenders, Erling Haaland, dan Anthony Santos dalam skuad Garuda bukan hanya sebuah kejutan, melainkan sebuah mimpi besar yang menjadi kenyataan. Dari sekadar wacana, kini timnas Indonesia benar-benar memiliki deretan pemain kelas dunia. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung sejarah, di mana Garuda akan membuktikan diri bukan hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai penantang serius. Supporter pun berharap satu hal, mimpi melihat merah putih berkibar di Piala Dunia semakin nyata.